Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam renungan mingguan hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Bersama saya Pendeta Titulus Haryanto, kita akan merenungkan sabda Tuhan di minggu-minggu terakhir bulan keluarga ini dengan sebuah tema, yaitu Tuhan sebagai penggerak keluarga. Sebelum kita merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Kami nyatakan syukur kami ya Allah kepadamu, Allah Sang Maha Cinta, Allah Sang Empunya kehidupan kami. Di dalam kami merawat kehidupan keluarga kami ya Tuhan, kami membutuhkan tuntunan-Mu. Oleh karena itu saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami dan mampukanlah kami, supaya firman-Mu itu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami berkeluarga, sehingga keluarga kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Kami mohon Roh-Mu yang kudus dan hikmat dari-Mu di dalam kami merenungkan dan mewujudkannya. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam kitab Yeremia pasal 9 ayat 23 sampai dengan 26. Yeremia 9 ayat 23 sampai dengan 26. Yang demikian sabda Tuhan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Lihat, waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku menghukum orang-orang yang telah bersunat kulit katannya, orang Mesir, orang Yehuda, orang Edom, Bani Amon, orang Moab, dan semua orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling, orang-orang yang diam di padang gurun, sebab segala bangsa tidak bersunat, dan segenap kaum Israel tidak bersunat hatinya. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Kita tentu memiliki gadget, atau mungkin secara khusus kita, sebagian besar dari kita itu kita biasanya zaman sekarang sudah memegang HP gitu ya. Betul ya Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Hampir setiap orang kita pegang HP, entah varian yang seperti apa, dengan tingkat kecanggihan yang seperti apapun, itu biasanya kita pegang HP. Nah, secanggih apapun HP atau sesederhana pun HP, handphone gitu ya, handphone itu tidak akan beroperasi dan juga HP itu tidak akan bisa dijalankan kalau tidak ada baterainya. Sebagian besar yang kita miliki begitu. Nggak tahu ya kalau ada teknologi-teknologi yang lain mungkin. Tapi sebagian besar yang kita pegang secara umum, kalau sebuah handphone tidak ada baterainya, maka handphone itu tidak akan bisa dijalankan, gitu ya, tidak akan bisa nyala. Mau secanggih apapun handphone itu secara umum yang kita pegang sekarang ini. Nah demikian artinya bahwa baterai ini memainkan peranan yang sangat penting di dalam sebuah perangkat handphone. Dan demikian juga dalam kehidupan keluarga kita. Ibaratkan keluarga kita itu seperti handphone. Kita punya keluarga yang dalam tanda kutip punya berkat yang lebih dengan kecanggihannya, atau kita juga menjadi keluarga yang sederhana dengan teknologi yang sederhana mungkin seperti handphone yang hanya bisa telepon atau SMS gitu ya. Tetapi tetap mau secanggih apapun keluarga kita, mau seperti apapun model keluarga kita tetap membutuhkan yang namanya baterai. Baterai dalam keluarga kita, baterai dalam kehidupan kita berkeluarga, bisa kita wujudkan atau bisa kemudian kita umpamakan sebagai kekuatan Tuhan atau Tuhan itu sendiri. Bayangkan mau kita itu secanggih apapun keluarga kita, mau sehebat apapun keluarga kita, tapi kalau tidak ada baterainya, tidak ada Tuhan di dalamnya,
maka secara otomatis keluarga kita itu nggak akan pernah bisa berjalan. Banyak orang atau banyak keluarga yang sekarang ini mungkin hidup dengan kemewahan. Ada juga orang keluarga yang hidup dengan kesederhanaan. Tetapi apapun kondisi mereka, ketika kemudian tidak ada Tuhan di situ, maka yang terjadi seringkali adalah keluarga itu ya saling menyalahkan satu dengan yang lain, kemudian ingin dianggap penting dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain, pengen diutamakan dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah situasinya itu membuat relasinya, komunikasinya menjadi kacau, relasi dalam keluarga itu menjadi berantakan, hingga akhirnya keluarga ini tidak bisa berfungsi secara optimal, tidak bisa berjalan secara maksimal gitu. Karena baterainya nggak ada, Tuhannya nggak ada. Nah, dalam perenungan kita pada saat ini, kita diajak untuk merenungkan kembali melalui firman yang dinyatakan oleh Yeremia. Ketika dikatakan bahwa sekalipun kita punya kebijaksanaan, sekalipun kita punya kekayaan, sekalipun katakanlah kita punya kekuatan, tetapi itu bukan alasan kita untuk bermegah. Karena semuanya itu bukan baterai yang utama. Baterai yang utamanya adalah ketika kita menyadari bahwa Tuhan itu menunjukkan kasih setianya kepada kita, Tuhan itu menunjukkan pemeliharaannya kepada kita, dan Tuhan itu adalah sumber kebenaran dan keadilan bagi keluarga kita. Bahkan di akhir dikatakan, Tuhan akan menghukum segenap kaum Israel yang tidak bersunat hatinya. Dulu yang namanya bersunat itu ya secara fisik. Tetapi Yeremia mengkritik itu bahwa kalau engkau mengakui tentang keberadaan Tuhan, kedaulatan Tuhan, maka yang engkau sunat bukan hanya fisik, tetapi juga hatimu. Hati yang kemudian berorientasi, hati yang kemudian mau digerakkan oleh Tuhan sebagai core-nya, sebagai intinya. Nah, keluarga kita seperti apa sekarang ini? Apakah kemudian Tuhan masih kemudian menjadi baterai yang utama, kekuatan yang utama dalam keluarga kita? Ataukah kekuatan keluarga kita sekarang hanya kita andalkan dalam sisi kekuatan kita, finansial kita, kemudian anak-anak kita, atau kemudian sesuatu yang berada di luar diri kita, tetapi bukan Tuhan sebagai intinya. Dan sekarang kita mau merenungkan kembali, kita diajak untuk menjadikan Tuhan itu sebagai penggerak utama dalam keluarga kita. Supaya apa? Supaya dalam situasi apapun keluarga kita, mau berkelebihan, mau sederhana, bahkan kekurangan sekalipun yang saat ini sedang kita alami, tetapi keluarga kita tetap bisa bergerak ke depan dan tetap bisa berjalan secara maksimal dan secara optimal ketika Tuhan kita jadikan sebagai penggerak utama dan inti dan baterai bagi keluarga kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama berdoa menyerahkan syafaat kita kepada Tuhan. Keluarga kami saat ini Tuhan, mungkin berada dalam situasi yang berbeda-beda. Ada di mana keluarga kami mungkin ada yang mengalami kecukupan, mengalami kelebihan, atau bahkan kami juga hidup dalam keadaan yang sederhana atau pas-pasan, atau mungkin juga ada di antara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan keluarga kami ketika kami hidup dalam kekurangan kami. Tetapi Tuhan, di dalam setiap keberadaan keluarga kami, ajar kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai penggerak utama dalam hidup kami. Ajar kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai baterai, sebagai kekuatan yang sentral, kekuatan yang utama, supaya keluarga kami bisa bergerak dan bisa berjalan dengan maksimal dan optimal. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak membiarkan keluarga kami berjuang sendiri, tetapi kami percaya Engkau akan ada bersama dengan kami dan Engkau selalu menolong kami ketika kami mau menyadari pertolongan dan kekuatan dari-Mu itu. Oleh karena itu Tuhan, ajar kami untuk kami tetap setia kepadamu dan menjadikan Engkau sebagai inti dalam keluarga kami. Dan saat ini ya Bapa, kami mau bersama berdoa, menyerahkan pergumulan saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan kesehatan mereka. Kami menyerahkan Ibu Tugira Sariman, Ibu Rosmiati Suhardi, Bapak Priyono, Ibu Merjangkong, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariaten Subarti, Bapak Saharun, Bapak Barti Benyamin, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Bapak Christian Dauriwu, Ibu Sardi Putih Santoso,
Ibu Mari Utomo, Ibu Yatnartini Rosti, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, Ibu Ami Birowo, anak Amoresya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntadi, Ibu Titing Santoso, Saudari Dita Kristiani, Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Bapak Edwin Krusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dwi Nugroho, Ibu Eneta Nasib, Ibu Pratiwi Hati Bahyono, Ibu Rani Ayu Afianti, Bapak Andreas Rasdiono, anak Nasya Lana Putri dan juga saudara kami yang lain. Tuhan, di dalam pergumulannya mereka saat ini, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan bagi mereka, supaya dalam setiap proses yang mereka jalani, mereka boleh dimampukan untuk menjalaninya dengan maksimal, dengan optimal, oleh karena kekuatan dan dukungan yang Tuhan beri atas mereka. Kami menyerahkan saudara-saudara kami, keluarga kami ini sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap kami yang saat ini punya pergumulan bermacam-macam, berbagai-bagai pergumulan di dalam keluarga kami. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menguatkan kami, supaya kami pun boleh saling menyatukan hati kami di dalam keluarga, agar kami mau bersama-sama dengan kesadaran kami untuk kami bergerak bersama, menyelesaikan pergumulan kami dengan teriring rahmat dan berkat dari Tuhan. Kami mau serahkan ya Tuhan seluruh doa dan syukur kami ini yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.